Di tanah Priangan, ada sebuah gunung yang dikenal dengan kawahnya yang berasap, aroma belerang yang menyengat, dan cerita mistis yang masih hidup hingga kini. Gunung itu bernama Papandayan. Tapi tahukah kamu, nama Papandayan ternyata berasal dari kisah legenda yang jarang diceritakan tentang murka dewa, keserakahan manusia, dan peringatan abadi yang terpatri di lereng gunung ini. Dahulu kala, di tanah Priangan yang kini dikenal sebagai Garut dan sekitarnya, hidup sebuah kerajaan yang makmur. Gunung-gunung menjulang gagah, hutan lebat menjadi sumber kehidupan, dan sungai-sungai mengalir jernih bagaikan urat nadi yang memberi kesuburan bagi sawah dan ladang. Di sebuah desa di lereng gunung, hidup sekelompok masyarakat yang terkenal dengan keahliannya. Mereka adalah para pandai besi, orang-orang yang mahir menempa logam menjadi senjata, peralatan bertani, hingga benda pusaka. Dari pagi hingga malam, dentuman palu yang menghantam besi selalu terdengar, berpadu dengan nyala api yang membara dari tungku peleburan. Api itu begitu besar, hingga dari kejauhan tampak seperti lidah-lidah merah yang menari di kegelapan malam. Desa itu pun dijuluki Kampung Para Pandai. Keberadaan para pandai besi ini membuat kerajaan semakin makmur. Senjata yang tajam melindungi negeri dari serangan musuh, dan cangkul serta arit yang kuat membuat sawah rakyat menghasilkan panen melimpah. Rakyat hidup dalam kedamaian, seolah-olah tak ada yang bisa mengganggu kesejahteraan mereka. Namun, seiring waktu, perubahan mulai terjadi. Sebagian pandai besi menjadi angkuh dan sombong. Mereka merasa bahwa kehidupan rakyat bergantung sepenuhnya pada hasil kerja mereka. Tanpa kami, kerajaan ini tak akan punya senjata, tak akan bisa bercocok tanam, dan tak akan bisa bertahan. Begitu bisik kesombongan dalam hati mereka. Lama-kelamaan, banyak di antara mereka lupa bersyukur. Api yang dulu mereka jaga dengan penuh kehati-hatian, kini semakin besar, semakin rakus, seakan melambangkan keserakahan yang membara di dalam dada mereka. Desa yang dulunya penuh doa dan syukur, perlahan berubah menjadi tempat yang penuh dengan aroma kesombongan. Mereka bahkan lupa pada alam yang selama ini memberi bahan logam dari perut bumi. Lupa pada air yang memutar roda kehidupan, dan lupa pada Sang Pencipta yang menjaga keseimbangan semesta. Rakyat yang sederhana mulai resah. Mereka melihat perubahan itu dengan hati gelisah. Mereka khawatir jika kesombongan ini terus berlanjut, alam yang selama ini bersahabat bisa saja murka. Mereka tidak tahu bahwa kekhawatiran itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Kesombongan para pandai besi semakin menjadi-jadi. Api di tungku mereka tak pernah padam, seolah ingin menantang kekuatan alam itu sendiri. Malam-malam di desa itu tidak lagi gelap dan sunyi, selalu ada cahaya merah menyala dari api yang menjilat langit, disertai dentuman besi yang memekakkan telinga. Para tetua Jiza berkali-kali mengingatkan, hati-hatilah, jangan terlalu sombong. Api adalah saudara alam yang harus dijaga, bukan dikuasai. Jika kalian terus menantang, gunung akan murka. Namun, peringatan itu hanya ditanggapi dengan tawa sinis. Api ini milik kami, jawab para pandai besi dengan congkak. Tanpa kami, kerajaan ini lemah. Kami yang menguasai besi, kami yang mengendalikan api. Tak lama setelah kesombongan itu mencapai puncaknya, alam mulai memberi tanda. Dari puncak gunung, asap tipis mengepul. Awalnya hanya samar-samar, namun lama-kelamaan semakin tebal. Bau belerang menyengat mulai tercium, membuat napas sesak. Hewan-hewan di hutan gelisah. Burung-burung beterbangan meninggalkan sarangnya. Kijang-kijang turun ke desa dengan panik, dan anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Malam itu, tanah mulai bergetar. Gemuruh terdengar dari dalam perut bumi, seperti suara gendang raksasa yang ditabuh berulang kali. Rakyat terbangun dari tidur mereka dengan wajah pucat pasi. "Gunung! Gunung sedang marah!" teriak seorang lelaki tua dengan mata ketakutan. Api yang selama ini dikendalikan para pandai besi, kini seakan tersambung dengan api besar dari dalam perut bumi. Lidah-lidah merah menjala, kawah memuntahkan asap dan lahar panas. Suara letusan menggelegar, membuat bumi seakan retak dan langit bergetar.
Orang-orang berlarian, menyelamatkan diri. Desa para pandai besi yang tadinya penuh cahaya api, kini tenggelam oleh lautan api yang sesungguhnya api dari murka gunung itu sendiri. Dan sejak saat itu, gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Papandayan, yang dalam bahasa Sunda berarti tempat para pandai-pandai besi. Nama itu menjadi peringatan abadi bahwa kesombongan manusia hanya akan berakhir dengan murka alam. Letusan itu begitu dahsyat. Langit yang biasanya biru, kini tertutup abu pekat. Siang terasa seperti malam, dan suara gemuruh tak henti-hentinya mengguncang bumi. Gunung yang dulu ramah dan penuh pepohonan kini berubah menjadi raksasa marah yang meluapkan isi perutnya. Desa para pandai besi yang semula bersinar oleh nyala tungku, kini dilalap api. Sesungguhnya, rumah-rumah kayu terbakar, sawah dan ladang tertutup abu panas. Bahkan sungai yang mengalir jernih berubah menjadi lumpur, bercampur lahar. Orang-orang berlarian, berteriak memanggil sanak saudara. Namun suara mereka tenggelam dalam gelegar letusan. Tolong, tolong selamatkan anakku. Air, mana? Air. Gunung, gunung marah. Namun, semua usaha sia-sia. Api dan asap menelan desa itu tanpa ampun. Para pandai besi yang dulu sombong, yang menganggap dirinya penguasa api, justru menjadi korban pertama. Mereka tak sempat menyelamatkan diri, terkubur bersama tungku-tungku dan palu besi mereka. Konon, ketika lahar panas mengalir deras, terdengar suara-suara teriakan yang bercampur dengan dentuman palu seakan masih menempa besi. Suara itu bergema di antara asap dan debu, lalu perlahan hilang, menyisakan keheningan yang mencekam. Setelah letusan mereda, yang tersisa hanyalah kawah besar yang terus mengeluarkan asap belerang. Tanah di sekitarnya hancur, pepohonan tumbang, dan desa para pandai besi hilang tanpa jejak. Orang-orang yang selamat hanya bisa menatap ngeri dari kejauhan. Mereka sadar, murka gunung adalah akibat dari kesombongan manusia yang lupa pada keseimbangan. Desa yang dulunya jaya kini tinggal nama, terkubur di bawah kaki Gunung Papandayan. Sejak saat itu, kawah yang berasap di puncak gunung dipercaya sebagai sisa tungku para pandai besi. Api yang tidak pernah padam menjadi pengingat bagi generasi berikutnya agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah bencana dahsyat itu, Gunung Papandayan perlahan kembali tenang. Asap di kawah masih mengepul, tetapi gemuruh letusan sudah tidak terdengar. Kawah yang luas dan berasap menjadi pemandangan yang menakutkan sekaligus memikat, mengingatkan manusia akan kedahsyatan alam. Rakyat yang selamat mulai menata kehidupan kembali. Namun, mereka tidak pernah melupakan pelajaran yang ditinggalkan gunung. Para tetua adat menekankan bahwa Papandayan bukan hanya gunung biasa, melainkan tempat keramat yang menyimpan murka dan berkah alam. Setiap tahun, masyarakat datang membawa sesajen dan bunga, melakukan ritual kecil di kaki gunung. Mereka berdoa agar terhindar dari bencana, panen melimpah, dan kehidupan tetap harmonis. Anak-anak diajari untuk menghormati alam, agar kesalahan generasi sebelumnya tidak terulang. Konon, di kawah Papandayan masih bersemayam roh para pandai besi yang sombong dulu. Mereka dipercaya menjaga kawah, menjadi penjaga spiritual, agar manusia selalu hidup selaras dengan alam. Bagi orang Sunda, Gunung Papandayan adalah simbol kekuatan dan pelajaran moral. Keindahan alamnya, tanah subur, hutan hijau, kawah berasap selalu dipandang dengan hormat. Karena di balik keindahannya, terdapat sejarah murka dan pesan leluhur. Papandayan bukan hanya tempat wisata alam, tetapi juga guru bagi manusia. Mengingatkan bahwa keserakahan dan sombong terhadap alam akan membawa bencana, sedangkan kerendahan hati dan rasa syukur akan membawa kesejahteraan. Gunung Papandayan kini berdiri dengan tenang, menjulang gagah di tanah Garut. Asap dari kawahnya masih sesekali mengepul, menjadi pengingat akan kedahsyatan masa lalu. Legenda Papandayan bukan sekadar cerita bencana, tetapi pelajaran moral yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat Sunda percaya bahwa murka gunung adalah akibat keserakahan dan kesombongan manusia, sementara ketenangannya
membawa berkah bagi mereka yang hidup selaras dengan alam. Hidupilah alam dengan rendah hati. Jangan meremehkan kekuatan bumi dan gunung, karena jika manusia lupa bersyukur, api yang tak pernah padam akan menuntut balas. Sejak letusan besar itu, banyak orang datang ke Papandayan untuk berziarah, bermeditasi, atau mencari ketenangan batin. Mereka percaya bahwa gunung ini adalah guru spiritual, mengajarkan kerendahan hati, mengingatkan agar tidak serakah, menunjukkan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Bahkan hingga kini, kawah Papandayan yang berasap menjadi simbol kekuatan alam yang harus dihormati, sekaligus saksi bisu sejarah manusia yang pernah lalai. Gunung Papandayan bukan hanya sekadar gunung berapi. Ia adalah legenda hidup, pengingat bahwa alam memberi kehidupan, tetapi juga bisa menegakkan keadilan dengan cara yang paling dahsyat. Dan begitulah, cerita Papandayan tetap hidup dalam hati masyarakat Sunda, menjadi bagian dari kearifan lokal dan pelajaran untuk generasi masa depan. Setelah letusan dahsyat dan kehancuran yang menimpa desa para pandai besi, masyarakat Priangan mulai menata kembali kehidupan mereka. Namun, kenangan akan bencana itu selalu membekas dalam hati. Para tetua adat berkali-kali mengingatkan generasi muda untuk tidak melupakan alam. Mereka menuturkan kisah Papandayan dari mulut ke mulut, menceritakan kesombongan manusia, murka gunung, dan pentingnya hidup selaras dengan alam. Setiap tahun, ritual kecil digelar di kaki gunung, menabur bunga Membo Kardupa, dan memanjatkan doa. Anak-anak diajari untuk menghormati hutan, sungai, dan api. Mereka percaya bahwa kawah Papandayan yang berasap adalah sisa tungku para pandai besi, dan roh-roh penjaga masih mengintai untuk mengingatkan manusia agar tetap rendah hati. Selain itu, Gunung Papandayan juga menjadi simbol keteguhan dan pembelajaran spiritual. Para petani percaya panen akan melimpah jika mereka menjaga hutan dan air dengan baik. Para pendaki yang datang ke gunung diingatkan untuk menghormati alam dan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang sombong atau merusak alam bisa menghadapi murka gunung, meski secara fisik mereka tidak berada di dekat kawah. Kisah ini membuat Gunung Papandayan tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Ia bukan sekadar gunung berapi, tetapi penjaga moral dan spiritual yang selalu mengajarkan manusia untuk bersyukur, rendah hati, dan selaras dengan alam. Sejak itu, Papandayan menjadi bagian penting dari budaya dan warisan leluhur, selalu dihormati dan dijaga agar generasi mendatang memahami nilai kehidupan dan keseimbangan alam. Gunung Papandayan kini berdiri dengan tenang, menjulang gagah di tanah Garut. Dari kejauhan, ia tampak indah. Hutan hijau menutupi lerengnya. Kawah berasap sesekali mengingatkan manusia akan kedahsyatan masa lalu. Namun bagi masyarakat Sunda, gunung ini bukan sekadar pemandangan alam, melainkan guru yang memberi pelajaran hidup. Legenda Papandayan mengajarkan bahwa manusia tidak boleh sombong dan serakah. Keserakahan para pandai besi di masa lalu membawa murka gunung, sementara kerendahan hati dan rasa syukur membawa kehidupan yang harmonis. Hiduplah selaras dengan alam. Jangan merusak bumi dan gunung, karena jika manusia melupakan keseimbangan, murka alam akan menuntut balas. Sejak letusan dahsyat itu, masyarakat datang ke Papandayan untuk berziarah dan bermeditasi di kaki gunung, mengajarkan anak-anak agar menghormati alam, mengingat bahwa alam memberi, tetapi juga bisa menegakkan keadilan. Kawah berasap di puncak Papandayan menjadi simbol kekuatan dan pelajaran moral. Ia mengingatkan manusia bahwa alam harus dihormati, bahwa keserakahan akan membawa bencana, dan bahwa hidup selaras dengan bumi akan membawa berkah. Gunung Papandayan bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah legenda hidup, saksi bisu sejarah manusia yang pernah lalai, dan pengingat abadi agar generasi mendatang selalu hidup dengan rendah hati, bersyukur, dan menjaga keseimbangan alam. Dan begitulah, kisah Papandayan tetap hidup dalam ingatan rakyat Sunda, menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya
dan kearifan lokal.